Shalom sahabat Yaski TV dimanapun kalian berada, seneng banget hari ini kita dapat kembali berjumpa lagi di program curhatseru.com. Nah hari ini Hana nggak sendiri, tapi Hana kembali ditemani oleh Bapak Epi. Halo, senang berjumpa kembali. Oke, dan hari ini juga kita kedatangan 2 tamu yang kalau sebelumnya narasumber kita tuh cantik-cantik semua, luar biasa. Hari ini ganteng-ganteng semuanya. Langsung kita datangkan ke sini ya kan. Oke, hari ini di studio ada Kak Carlo dan Kevin. Halo. Halo. Oke, kan ganteng-ganteng kan? Oke, Kak Carlo dulu mungkin bisa memperkenalkan diri ke. Oke, halo semua. Nama saya Carlo. Saat ini saya bekerja di bidang IT dan saat ini status saya berpasangan. Pacaran, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sekarang Kevin. Oke, halo, nama saya Kevin. Statusnya saat ini masih sendiri. Oh no! Dan saya bekerja di Yayasan Yaski dan juga sedang menyelesaikan kuliah di Universitas Bunda Mulia. Gitu. Oke, nah tema kita hari ini adalah tentang online dating. Nah, kenapa kita datangkan Kak Carlo? Iya, karena Kak Carlo ini punya pengalaman mendapatkan pacar dari online dating ya Kak ya. Oke, mungkin bisa langsung diceritakan ke kita semua gimana sih awal mulanya Kakak bermain online dating sampai sekarang dapat pasangan dari situ. Oke, thank you Ana. Iya. Sebenarnya awalnya itu berawal dari iseng ya, zaman kuliah tuh kan. Zaman kuliah dulu di tahun 2018-an lah kurang lebih. Sebenarnya awal dari iseng bermain dating apps gitu kan, karena semua teman-teman tuh lagi pada download semua nih dating apps gitu kan, teman-teman kuliah gitu kan. Nah yaudah, jadi dari situ timbullah rasa penasaran apa sih dating apps nih, kayak gimana sih tampilannya, cara mainnya gimana, terus emang bener bisa ya chatan sama cewek gitu yang totally stranger gitu ya, nggak kenal, tiba-tiba bisa ketemu gitu kan bahkan. Nah awal dari penasaran gitu sih sebenarnya. Awal penasaran. Lalu? Oke, lalu berlanjut setelah coba-coba main gitu kan, akhirnya tuh rasa penasaran udah hilang. Jadi itu cuma penasaran doang, karena di situ posisinya belum butuh kali ya, belum butuh pasangan gitu, belum, masih fokus kan belajar ya, kuliah gitu kan. Jadinya habis sudah hilang rasa penasarannya, saya uninstall gitu sih. Iya. Itu tahun berapa tuh? Kurang lebih 2018. 2018 berarti berapa tahun yang lalu ya? Ya itulah ya, saya kurang bisa menghitung kebetulan. Oke. Lalu tadi sempat di-uninstall, terus install lagi. Nah, habis itu singkat cerita sekitar tahun 2020-an ya itu ya, lagi zaman-zamannya pandemi kan tuh. Semua di rumah gitu. Nah, akhirnya disitulah mulai install lagi karena mengisi waktu kosong di rumah. Iseng-iseng lagi ya. Iseng-iseng lagi. Kurang lebih gitu, nah install lagi. Tapi di situ mulai lebih dalam nih. Lebih dalam lagi, kita kayak mulai chattingan gitu kan, mulai kenalan. Ya udah dari situ, tapi masih belum sampai jalan sih, cuma sekedar chattingan aja sih. Iya, 2020. Nah, itu sempet di-uninstall lagi. Lagi. Karena udah mulai sibuk lagi kan. Ada sibuk itu kan masih kuliah posisinya. Jadi mulai sibuk lagi, jadi udah mulai nggak ada waktu lagi tuh buat main lagi gitu kan, maksudnya buat nyobain dating apps itu gitu. Nah lalu singkat ceritanya di tahun 2023 lah kurang lebih, nah itu udah mulai tuh kayak kayaknya mulai butuh gitu. Iya, udah mulai kesepian. Mulai kesepian nih gitu kan sibuknya kerja gitu kan, mana kerjaan juga kan bidang IT, kebanyakan kan cowok ya biasanya ya, susah gitu kan. Terus kita juga kerja kan WFH gitu kan, jadi lebih susah lagi tuh untuk kita mencari pasangan gitu kan di dalam dunia kerja gitu kan. Ya udah setelah itu mulai install lagi, itu kan aplikasi kuning ya, aplikasi kuning. Aplikasi kuning mulai install lagi, dan puji Tuhannya di situ dapat yang bisa sambil jalan. Itu pertama kali tuh jalan. Pertama kali sampai jalan. Tapi ya gitu, maksudnya pas kita ketemu ngobrol gitu ya, ternyata
cara ngobrolnya mungkin punya prinsip berbeda atau apa, jadinya kita memutuskan untuk nggak lanjut lagi gitu. Itu berapa lama jalan tuh? Kurang lebih berhubungan nggak nyampe sebulan sih jujur itu. Emang? Jadi ketemu ngobrol, kita udah sempet 3 kali ketemu gitu, bahkan 3 Okay. kali ketemu ngobrol, ternyata emang nggak cocok lah dari pihak keluarganya kan, dari pihak apa namanya, cara kita berkomunikasi itu nggak cocok gitu. Itu sih. tapi membuktikan bahwa emang lagi serius ya Kak. Karena Iya. kalau iseng mah kayak nggak peduli gitu ya. Iya, nggak peduli Jalan gitu. aja. Emang tujuannya kan kalau pribadi ya, ini pribadi mungkin banyak di luar sana yang memang tujuannya beda gitu menurut saya. Kalau situ kan tujuan saya kan untuk mencari pasangan hidup ya di situ ya, terus mencari pasangan hidup gitu. Kurang lebih begitu sih. Iya. Nah, akhirnya coba lagi gitu kan, adalah gitu yang memang ini foto profilnya ini emang lagi pelayanan gitu, lagi melayani Tuhan. Ya kan pribadi juga kayak emang nyarinya yang emang melayani Tuhan gitu ya. Terus kan saya juga kan pelayanan, jadi kita nyarinya yang pelayanan juga. Ya udah, di situ kalau di aplikasi kuning tuh ada namanya swipe right dan swipe left. Kalau swipe right suka ya? Ya, Kalau kalau swipe right suka, kalau swipe left itu nggak suka, intinya gitu. Nah di situ di swipe right lah gitu kan sama aku gitu loh. Nah tapi setelah itu masih ada proses lagi, kita harus nunggu juga dari pihak perempuannya. Karena tadi pakai aplikasi kuning. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama aplikasi lainnya ya gitu kan. Emang pernah pakai aplikasi apa aja? Sebenarnya ada nyobain. Sebenarnya ada pengalaman ya. Iya, nyobainnya bertiga ya, aplikasi merah, aplikasi kuning, dan aplikasi biru. Aplikasi biru. Iya, ada. Yang untuk biru. pesan tiket pesawat kan? Oke. Beda. Nah gitu. Nah, kenapa pilihnya aplikasi kuning ini? Mungkin ya memang lebih valid lah ya, maksudnya lebih verify gitu. Maksudnya kayak orang yang difoto itu udah dipastikan real gitu. Kalau yang merah ini terkadang masih suka banyak fake-nya gitu sih. Pernah ketipu? Bukan sih, lebih ke teman. Teman merekomendasikannya, apakah tipu, ada teman. Apa ceritanya? Jadi kayak lebih kayak ini sih, mungkin kan dating apps itu emang lumayan berbahaya sih sebenarnya. Emang di situ banyak juga orang yang cuma niatnya tuh hanya main-main sih sebenarnya. Jadi nggak banyak juga yang serius, ada juga yang main-main gitu. Nah, salah satunya dulu pernah ada kejadian temen itu pakai aplikasi merah. Nah itu ya zongnya itu dia itu nemu ceweknya yang lebih ngajaknya main-main doang gitu. Kayak bahasa kasarnya gimana ya? Justru bahasa halusnya. Bahasa halusnya gimana ya? Pokoknya yang memang berbuat yang tidak-tidak. Iya, buat yang tidak aneh-aneh gitu kan. Menjebak lebih kayak justru gitu sih. Ceweknya yang. Iya, ceweknya yang banyak gitu. Tapi pernah nggak kayak fotonya cewek pas ketemu cowok? Itu enggak sih. Itu ekstrim banget. Oke, lanjut tadi ke perjalanan Kak Charlotte. Sepertinya tambah seru ya. Iya, ke desa. Oke, lanjut ya tadi. Jadi ketemulah tuh kan foto profilnya pelayanan, saya swipe right. Nah, terus ada post selanjutnya, perempuannya juga harus swipe right gitu. Perempuannya swipe right juga. Nah, kalau misalnya perempuannya swipe right, itu ada namanya match. Oke. Iya, match. Nah, match ini berarti udah sama-sama suka nih. Nah, khususnya di aplikasi kuning ini, itu mengharuskan pihak perempuannya dulu yang ngechat. Yang open topic pihak perempuannya dulu. Nah, di situ dia open topic kan perempuannya. Tapi yang membingungkannya tuh di situ dia cuman ngechat emoticon bintang gitu kan. Mungkin dia bingung juga. Iya, dia bingung juga kali mau open gimana kan. Akhirnya ya cuma emoticon bintang. Nah, di situ kan bingung lah dari mana nih mau balas apa. Nah, kebetulan memang foto profilnya kan sedang melayani ya gitu, sedang melayani. Ya udah, kita tanya aja. Oh, pelayanan di mana gitu kan, gereja mana. Dan kebetulan dia pelayanannya di salah satu gereja GBI. Gitu. Sama lah kayak saya juga pelayanan di GBI juga. Gitu. Jadinya ya singkat cerita, oh ini melayani juga, ini kan di GBI juga, kita ngobrol lebih lanjut terkait sama kegiatan dia apa, kesibukan dia apa gitu kan. Ya udah, singkat cerita akhirnya merasa nyambung di chat, dan kita berlanjut ketemu gitu kan. Itu setelah berapa lama ngechat tuh? Kurang lebih sebulan, 2 sebulanan baru ketemu. Baru ketemu sebulan ngechat gitu, kurang lebih sih. Chatnya nggak habis tuh. Kayaknya seru. Iya, seru ternyata. Apakah ini jawaban Tuhan? Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ketemu. Dan di saat mau ketemunya pun ya banyak prosesnya lah, kayak waktu aku yang nggak bisa, entah itu ceweknya nggak bisa gitu kan, kayak perempuan nggak bisa. Kesibukan masing-masing. Akhirnya ada waktu cocok, ketemu gitu sih. Oke, ketika ketemu ternyata
real nih, sama kayak foto. Sama. Nggak zong. Oke. Bukan cowok. Iya. Filternya. Bukan cowok. Bukan cowok. Oke, jadi berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah berapa lama? Ini kurang lebih untuk pacarannya sih ya sebulan ketemu sebelum pacaran gitu. Oh, berarti masih baru-baru juga Masih nih baru. ya. Tapi puji Tuhan dapat yang ternyata pelayanan Iya, gitu ya. puji Tuhan sih. Tapi cerita Kak Carlo ini menurutku jarang gitu, karena aku sering dengarnya tuh cerita-cerita yang justru banyak yang zongnya gitu. Kayak ada yang kena tipu, yang tadi fotonya cewek ternyata cowok. Atau ternyata dia udah punya suami, udah punya istri, banyak juga Pak cerita kayak gitu. Betul. Nah, kalau dari Kevin nih, Kevin punya nggak aplikasi online dating gitu? Belum ada, belum pernah punya. Kenapa? Emang nggak tertarik kah? Atau takut? Atau kenapa? Ya dari dulu emang belum ada rasa keinginan buat punya atau install aplikasi dating tersebut gitu. Terus juga dari diri sendiri kayak masih belum ada rasa yakin ataupun butuh buat pakai aplikasi itu sih. Kayak gitu. Jadi emang merasa belum butuh ya. Iya, Tapi kan kalau kurang cerita lebih. Kak Carlo kayak, aduh kayaknya aku kesepian. Ya udahlah gitu. Tapi nggak ada niatan buat iseng-iseng berhadiah gitu. Meskipun pasti ada suatu momen kayak aku juga ngerasa ternyata kesepian juga nih di sehari-hari, tapi kayak tetap masih kekeh belum mau buat menggunakan aplikasi dating kayak gitu sih kalau dari diri sendiri. Nah, kalau itu kan dari Kevin. Kalau Kevin ada nggak kayak cerita, Kevin denger nih temen main online dating gitu, terus kenapa dia, atau ceritanya gimana, apakah berhasil, apakah nggak berhasil, ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada sih, jadi emang temenku kurang lebih sama kayak Kak Carlo gitu ya. Emang kesehariannya kerja terus kuliah, jarang ketemu teman, jarang ketemu orang baru. Makanya dia main aplikasi dating buat kayak nemenin waktu kosongnya dia, terus juga buat nambah teman baru, siapa tahu juga bisa nambah maksudnya buat ketemu pacar ataupun Calon suami. ya mungkin salah satunya. Iya. Terus ada salah satu temanku ini cewek pakai aplikasi dating. Terus pas udah match lagi baru ngechat satu sama lain. Nah, dari sisi cowoknya tuh udah langsung ngajak berbuat hal yang negatif gitu, padahal baru kenal, belum pernah ketemu sama sekali, baru sekedar chattingan doang. Nah, dari situ kayak temanku langsung unmatch, nggak kontakan lagi kayak gitu sih. Nggak pernah yang lebih. Itu di aplikasi apa tau nggak? Nggak tahu kalau itu tahu aplikasinya. Ya. Kayak temennya Kak Carlo tadi ya, yang ceweknya langsung ngajak. Iya gitu. Zong itu bahaya sih emang. Tetap risiko tuh pasti selalu ada sih di mana gitu. Apalagi kan dating apps ya. Dan emang dominan tuh dating apps ini dominannya lebih ke cowok yang emang banyak main-mainnya gitu, makanya banyak stigma negatif gitu ke dating apps gitu. Cuman ya puji Tuhan gitu kan, memang ada juga yang memang serius untuk mencari pasangan sih di situ gitu. Oke, tadi kita udah dengar cerita dari Kak Carlo, cerita dari temennya Kevin juga. Ya. Jadi sebenarnya online dating ada ya sisi positifnya. Contohnya bisa mendapatkan gitu kan, tambatan hati ya kan. Dan ada juga sisi negatifnya, tentunya ada yang ngajak aneh-aneh segala macam. Nah, gimana nih Pak? Mau minta pendapat Pak Epi? Pendapat apa? Pendapat melihat kondisi mungkin di zaman Bapak dulu nggak kepikiran kan? Ada mungkin dulu aja kita nggak kepikiran bisa beli barang secara online. Ini bahkan sampai bisa dapat pacar secara online gitu. Bagaimana kita bisa menyikapi ini gitu Pak? Iya, saya melihat ada kemudahan-kemudahan ya buat kita ya di zaman sekarang ini. Dan itu sangat sangat membantu ya untuk mencari sesuatu lebih cepat walaupun itu jaraknya jauh sekali. Ya itulah perubahan yang terjadi. Tapi pertanyaannya apakah seperti aplikasi dating ini boleh kita pakai untuk mencari seseorang yang mungkin ya itu yang Tuhan kirim untuk menjadi pasangan kita? Saya pikir boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nah, kalau kita coba lihat ya ke belakang pada zaman nabi-nabi, ya kan,
itu cara seorang anak muda menemukan calon pasangannya itu bisa saja melalui orang tuanya. Karena orang tuanya sudah mengenal keluarga dan biasanya orang-orang dekat ya, kerabat gitu ya. Seperti Ishak contohnya ya, dia mendapatkan calonnya itu melalui bapaknya. Bapaknya punya saudara dan dari situ mudah sekali untuk dipertemukan, ya kan? Karena mungkin pada saat itu manusia sedikit sekali ya. Terus kedua, dilihat dari hubungan keluarga supaya tidak terlalu jauh dan juga imannya itu mungkin ya. Nah, bertambahnya waktu dan tahun demi tahun berubah ya. Kalau kita lihat di tahun 80-an mulai muncul yang namanya telegram, ya kan? Seperti itu. Terus telepon dan ada juga surat menyurat, ya. Dan itu pada zaman-zaman itu orang menggunakan cara-cara itu untuk menghubungi atau menemukan calon mereka. Walaupun cara seperti para nabi tadi masih berjalan juga, gitu ya. Tapi orang pada zaman itu yang mengikuti perkembangan seperti itu, mereka menggunakan alat-alat itu, ya, media-media itu untuk bisa menemukan. Nah, terus berkembang sampai ada apa namanya itu internet ya, ya kan? Kalau saya nggak salah itu di tahun 2000 ya, kan email baru booming di situ ya. Iya. Teman-teman saya itu suka bilang email. Pada saat itu saya juga bingung apaan itu. Apa itu email? Tapi teman saya pada pede aja ngomongnya gitu ya. Mereka juga nggak tahu. Mereka pikir itu apa gitu dari. Tapi itu bisa juga digunakan ya sebagai media untuk menemukan melalui surat-surat gitu ya. Nah, terus berkembang hingga hari ini, ya kan? Artinya bahwa ini media sebenarnya untuk menemukan seseorang. Apakah boleh kita gunakan untuk menemukan mereka dan menanti kita? Ya, bisa saja gitu ya. Hanya saja kita lebih berhati-hati dan bijak menggunakannya. Seperti penuturan Carlo tadi ya, bahwa ada aplikasi merah, kuning, dan biru gitu ya. Hijaunya belum ada. Dan hal itu bagi orang pemula kan nggak ngerti ya. Mana yang bagus, mana yang bisa dipercaya gitu kan. Tapi bagi yang sudah berpengalaman bisa lebih bijak untuk mencarinya. Tapi bagi pemula-pemula bisa terjebak juga. Ya, sama seperti kalau kita belanja online ya. Iya. Tidak sedikit yang banyak mengeluh juga gitu kan. Oh, ternyata barangnya nggak bagus, nggak sesuai gitu ya. Nah, kebetulan sih kalau ketemu yang mantap gitu ya. Iya, sesuai dengan kriteria dia. Gitu. Jadi apakah aplikasi seperti ini bisa kita gunakan? Bisa-bisa saja. Tetapi kita harus lebih bijak juga ya, lebih berhati-hati ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya boleh aja tapi memang harus lebih berhati-hati. Iya. Karena tadi Kak Carlo juga cerita udah main ini lama ya, dari 2018 mungkin udah pro juga Pak. Nah, ini Kevin nih kan dia masih pemula kan. Iya, belum pernah kan, belum yakin juga kayak gimana sih cara buat nyakinin diri sendiri. Apalagi tadi dari Pak Epi bilang itu dari aplikasi ini buat menemukan calon pasangan yang emang sesuai dengan Tuhan kirimkan gitu. Gimana cara buat nyakinin diri saya sendiri terutama buat menggunakan aplikasi ini dengan saya yakin bahwa dengan bantuan aplikasi ini saya bisa menemuin calon pasangan yang memang sesuai dengan kriteria dari Tuhan gitu. Dan saya melihat begini satu lagi Hana ya. Jadi kalau zaman dulu itu orang suka dijodohin, anak muda senang untuk hal itu. Nah, seiring waktu kan mulai bergeser, nggak mau dijodohin, kayak Siti Nurbaya gitu kan, gitu kan. Nah, zaman sekarang ini saya melihat begini, anak-anak muda lebih mandiri, ya kan. Jadi dia menentukan pilihannya. Kalau zaman dulu orang tua terlibat karena bicara keluarga, nanti dia akan bersinggungan dengan keluarga. Tapi kalau zaman sekarang ini, kalau saya lihat ya, anak muda karena kemandiriannya dan dia memilih sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Soal itu nanti bersinggungan dengan keluarga, itu lain cerita gitu. Dia senang dulu tuh. Nah, itu perbedaannya kan. Iya, benar.
ya kan? Itu perbedaannya. Nah, sehingga belum lagi pengalaman-pengalaman apa yang mereka lihat tentang keluarga-keluarga gitu ya. Dan itu menjadi apa namanya, satu pemikiran dalam mereka punya konsep. Berarti kita harus memilih pasangan yang betul-betul ya memang sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Jadi selektif juga jadinya kan. Iya, betul. Betul. Ya. Udah bawaannya jadi ya selektif gitu ya, Pak Iya, ya. betul. Jadi apa yang dia sukai, soal nanti gimana keluarga suka atau tidak, itu nanti tergantung dianya. Ntar lah kita bisa nego-nego gitu ya keluarga. Yang penting sayanya dulu, sekarang kan saya yang ngejalanin. Biasanya kan Betul. banyak yang kayak Itu gitu, yang Pak. yang perubahannya di situ kan. Iya. Kalau dulu orang tua yang agak sedikit banyak terlibat karena bicara keluarga besar. Iya, betul. Nanti ini dan itu. Nah, sekarang berubah tuh. Hmm. Ya itulah. Kayak contohnya tadi yang Bapak cerita yang salah satu tokoh Alkitab, Kak Ishak, itu betul. kan juga dijodohin ayahnya Betul. Abraham, kayak Betul. ya udah gitu. Betul. Terima aja gitu ya, Pak ya. Iya. Tadi aku juga dengar dari Kak Carlo salah satu alasan main online dating karena kesibukan kan. Yeah. Kerja pulang, Yeah. kerja pulang. Itu pun yang kayaknya banyak teman-teman Yaski TV juga pasti alamin ketika kita udah, apalagi di dunia kerja ya. Kalau dulu mungkin kuliah masih sering ketemu teman-teman, nongkrong, berorganisasi. Nah, tapi sekarang tuh semakin kita udah dewasa, kayak aktivitas kita cuma kerja, pulang, kerja, pulang. Apalagi WFH, di rumah aja terus mendekam gitu kan. Jadi kadang mikir, dari mana dapet jodohnya gitu kan. Nah, makanya jadi alternatif gitu sih ya, Pak. Salah satu jalan mungkin yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita lebih lebih senang di rumah gitu ya. Iya. Males bergerak gitu. Mager. Jadi ketemu orang baru kan susah juga ya gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu ya. Jadi memang sisi positifnya kita mudah mendapatkan mereka, menemukan mereka. Tapi sisi negatifnya kita perlu waktu banyak untuk mengetahui seperti apakah orangnya. Karena benar-benar nggak kenal sama sekali gitu ya. Strangers. Betul. Nah, kalau misalkan nih, kan zaman sekarang kayaknya kalau di kalangan kita anak muda mungkin udah biasa ya dapat pacar dari online dating. Tapi masih banyak juga kayaknya orang tua yang nganggap nggak bener. Kayak kalau dapat, kayak pandangannya negatif gitu ketika kita dapat pacar melalui online dating gitu. Apalagi kalau misalkan sifat dari orang tua kayak nggak srek gitu sama calon pasangan kita dari online dating tersebut gitu kan, makin tambah kayak tambah selisih gitu. Kayak kan kamu belum tahu bebek bobotnya kayak gitu-gitu. Orang tua kan lihat itu ya. Benar. Tapi anak muda kan punya cara melihat bibit bobot bebeknya ya. Betul. Ini yang membuat menjadi lebih luar biasa. Iya benar, dan itu butuh effort yang lumayan banget sih gitu kan. Apalagi tadi ketika mau ketemu juga ngatur waktunya susah kan, segala macam. Nah, kalau dari Pak Evi sendiri ada nggak kiat-kiat gitu? Mungkin hal apa gitu yang pertama kali kita harus lihat dulu ketika kita mau mengenal seseorang? Apa hal-hal prinsip gitu yang harus kita ketahui? Oke, jadi namanya di dunia maya gitu ya, kita nggak bisa melihat seperti ini. Raut wajahnya, ngobrolnya seperti apa, ya gitu kan? Iya. Baru nanti kalau sudah ada tahap untuk lebih lanjut, tahap keduanya baru bisa ketemu. Nah, memang hati-hatinya di situ ya. Saya ada pengalaman tuh ya. Online dating? Bukan. Teman. Kaget saya. Tapi itu cukup lama juga, itu sebelum pandemi. Oke. Nah, jadi mereka ketemu dan chatting terus tiap hari, bayangkan tiap hari. Dan ternyata ini orang bule ya. Oke. Nah, terus saya pernah tanya dia, emang dia serius semua? Oh ya serius, kami sering ngobrol gitu. Wah, saya bilang hati-hati saja gitu ya, karena kamu nggak kenal dia dan dia juga belum kenal banget tentang kamu. Dan 6 tahun mereka tuh chattingan terus. Ya. Lama juga 6 tahun 6 ya. tahun. Sebulan mah belum ada apa-apanya. Tapi cerita selanjutnya setelah mereka lanjut, nah akhirnya janjian untuk mau nikah.
Itu kan menikah ya. Udah pernah ketemu belum, Pak? Belum. Astaga. Terus si cowoknya datanglah dari Amerika gitu kan. Oke. Heeh. Terus dia bilang, saya punya waktu untuk di Indonesia hanya 2 minggu. Jadi dia kerja di bangunan katanya. Setelah itu mereka menikah, seminggu selesai pernikahannya. Seminggu bulan madu, cowoknya balik ke Amerika. Ceweknya ditinggal. Tinggal sampai sekarang loh. Hah? Tapi tetap chattingan atau di ghosting? Saya sudah nggak tahu lagi selanjutnya tuh. Tapi setahun setelah kejadian itu dia bilang udah nggak ada kabarnya. Kadang-kadang aja seperti itu. Sedih juga lihat dia. Sedih lah. Untung nggak hamil lagi. Kalau hamil kan Iya. repot banget. Sampai Nah, dinikahin. iya. Sedih Nah, sih. jadi kita hati-hati di situ ya, di situnya karena tidak semua orang punya niat tulus ya untuk menjadi pasangan seseorang. Nah, kita lihat juga apakah benar betul gitu ya. Jangan dijanjiin sesuatu langsung oke Percaya gitu. Padahal belum seperti itu ya. Nah, jadi kriteria ya. Iya, yang wajib gitu. Kan kita tuh ketika mengenal seseorang tuh seperti bawang ya. Kayak luarnya dulu apa nih, Gitu. terus oke, checklist, semakin dalam lagi. Gitu. Memang sulit untuk memberikan satu kriteria penuh Oh, karena ini dunia maya, iya. ya kan? Mm-mm. Tapi kita sebagai anak Tuhan kan punya syarat-syarat dalam mencari seorang pasangan, Iya. gitu kan? Yaitu pertama tadi imannya, itu kan? Kalau dia anak Tuhan kan mantap lah jalan gitu ya. Iya. Nah, yang kedua kalau Alkitab katakan harus seimbang Tuh. dan sepadan. Seiman, sepadan, seimbang gitu ya. Nah, 3 hal ini menjadi kriteria secara apa ya? Iman Kristen kita ya. Yang harus kita pegang. Ya, kalau kita menemukan seseorang dalam aplikasi itu, ya cantik kelihatannya. Iya. Tapi kalau kriteria ini tidak memenuhi syarat, lebih baik kita Swipe left. betul. Jangan di swipe right. Karena ini panjang kan? Iya. Panjang. Kecuali kalau seperti tadi teman-teman yang tidak serius itu yang hanya ingin Main-main. mencoba main-main, ya oke-oke saja. Tapi seperti Carol kan dia serius. Iya. Gitu. Jadi kriteria khusus untuk melihat mungkin enggak, tapi dari kitanya, oh dia harus seiman dulu nih, sepadan dan seimbang, nah, gitu ya. Sepadan dan seimbang itu dalam hal apa, Pak? Ketika Iya. bisa kita lihat dari mananya? Bicara tentang hatinya, gitu kan. Bicara tentang imannya, bicara tentang visinya, gitu kan.